Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sampai Allah memberikan kita kemampuan untuk bisa berkumpul kembali di sini. Salawat serta salam mari kita junjung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya, mari kita mulai perjumpaan kita dengan membaca kalimat ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik. Mari kita berlanjut ke acara berikutnya, yaitu pemaparan materi dari Ustaz Ridho. Pada Ustaz Ridho, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Para pendidik muslim dimanapun antum berada, para pejuang di bidang pendidikan, para generasi yang mencintai gelar Rabbani melalui jalur pendidikan, uhayyikum jami'an bitahiyatil islamil khalidah wa tahiyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan silaturahim para pendidik muslim malam hari ini, meskipun mungkin sebagian di antara kita belum pernah bertemu secara offline, mudah-mudahan perangkat Zoom ini bisa menyatukan tali silaturahim yang menambah iman, menambah rezeki, menambah keberkahan umur bagi kita semuanya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita lanjutkan kembali program yang kita kasih judul Qiyam, Konsolidasi Iman Adab Mu'addib, sehingga di antara para pendidik bisa saling menguatkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih belum selesai pada kitab At-Tibyan, kitab adab pertama yang kita kaji, masih pada bab ke-6 dan masih pada adab tilawah Al-Quran. Dan tentunya para pendidik muslim, kita ini pendidik Islam, pendidik muslim adalah pendidik yang menarasikan kalimat-kalimat kita semuanya berasal dari Al-Quran. Karena itu penting bagi kita untuk membiasakan diri kita dekat dengan Al-Quran, sehingga kita pun bisa membagi kenikmatan kepada murid-murid kita untuk dekat dengan Al-Quran. Dan di antara awalan dalam mendekatkan diri kita kepada Al-Quran adalah dengan membacanya dengan adab. Dan adab inilah yang membuat mudah-mudahan Al-Quran itu dimudahkan untuk masuk ke dalam akal hingga turun ke dalam jiwa kita. Karena itu bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab engkau akan lebih mendapatkan pemahaman yang mendalam atas ilmu, di mana ilmu itu seluruhnya milik Allah. Kalau Allah tidak tampakkan, tidak perlihatkan, tentu kita tidak mengetahuinya. Karena itu
kita lanjutkan bagian ketiga dari menegakkan adab tilawah Al-Quran. Saya bacakan pada pertemuan hari ini, di mana titik tekannya yang pertama adalah terkait tentang arah membaca Al-Quran, yaitu kiblat. Dan yang kedua adalah terkait tentang hukum membaca Al-Quran yang hendaknya diawali dengan ta'awudz, ya, diawali dengan isti'adzah. Berkata qala al-muallif, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala, yustahabbu lil qari fi ghairi shalah an yastaqbilal qiblah. Dianjurkan bagi para qari, para pembaca Al-Quran, khususnya ketika dia berada di luar sholat, an yastaqbilal qiblah, supaya dia menghadap kiblat. Hal ini karena faqad jaa fil hadis, telah datang sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairul majalisi mastuqbila bihil qiblah. Sebaik-baik majelis adalah yang menghadap kiblat. Maka yang pertama adalah posisi ketika kita tilawah Quran itu adalah duduk menghadap kiblat. Maka ini hal yang sederhana, tapi mulia kalau kita tidak meremehkannya. Yang kedua, wa yajlisu mutakhasyian bisakinatin wa waqarin, ya, mutriqan ra'sahu. Hendaknya kemudian dia duduk dengan penuh khusyuk. Khusyuk itu berawal dari jiwa yang tunduk. Jiwa yang tunduk membuat jasad pun tidak ingin sombong, dan nanti di ujungnya adalah kepala yang menundukkan dalam dalam sifat, ya, karena dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dia duduk dengan khusyuk, juga dengan tenang, bisakinah. Tetapi juga dia duduk dengan penuh wibawa atau wawaqarin. Jadi itulah seorang penuntut ilmu, dia akan mengambil ilmu yang banyak dengan sumber dari segala sumber ilmu itu Al-Quran. Maka ketika dia menghadap sumber ilmu itu, inilah adab yang hendaknya dihadirkan oleh seorang penuntut ilmu, yaitu dia duduk dengan khusyuk, dengan tenang, dengan penuh wibawa, dengan mutriqan ra'sahu, dengan menundukkan kepalanya. Karena itu dalam dunia pendidikan, meskipun seorang murid dikenal sebagai murid yang kinestetik mungkin, karena sering atau senang bergerak, maka dunia pendidikan itu memahami bahwa ada keseimbangan antara kapan manusia harus bergerak, kapan manusia harus duduk, kapan dia harus berbicara, kapan harus diam. Saya berpendapat bahwa bukan berarti sekolah yang harus mengikuti murid dengan apa kemauannya, tapi muridlah yang kita rekayasa sehingga sesuai dengan apa yang ada dalam ilmu, dengan tidak meniadakan psikologi anak itu sendiri. Misalkan seorang murid kita ajak ke masjid, atau anak kita ajak ke masjid. Benar bahwa ketika di masjid, anak-anak, ya, dia tidak boleh bermain, tapi dia punya keinginan main. Maka adalah sebuah adab bagi kita para muaddib untuk membiasakan semua anak-anak yang ada di masjid, ketika waktunya sholat, dia bersepakat untuk tenang. Dia sholat bersama kita, tidak berlari-lari, dan itu membutuhkan kesepakatan bersama orang tuanya. Tapi ketika selesai dia sholat,
tentu kita biasakan berzikir. Selepas itu, masjid boleh buat anak-anak berlari, dipersilahkan. Bukan berarti kemudian kita memprogramkan, tapi juga kita tidak melarang. Sehingga kemudian anak-anak tahu kapan dia harus berlari, kapan dia harus menghormati. Pun demikian, bahwa ketika ada masjid dan ada lapangan, dunia pendidikan mengingatkan bahwa berlari yang paling tepat di lapangan. Sementara di masjid seharusnya tidak berlari. Hanya saja memang hari ini kita mendapati kondisi-kondisi di kota besar, di mana lapangan menjadi sedikit, dan tempat-tempat yang luas adalah masjid. Karena itulah jalan tengahnya adalah membiasakan anak agar tidak dibiarkan tanpa kedisiplinan. Ya, nah ini adalah satu contoh turunan. Maka anak yang kinestetik sekalipun, dia seharusnya bisa kita rekayasa bersama-sama untuk dapat duduk dengan tenang, karena dia paham untuk sementara dia harus bersabar dalam ketenangannya, dan dia akan mudah melakukan itu kalau keinginannya untuk berlari-lari bahkan kita programkan dan kita kondisikan, karena dia akan berterima kasih kepada kita karena kita telah mengizinkan bahkan memfasilitasi geraknya dengan gerakan-gerakan yang juga pastinya dalam bagian kurikulum untuk menguatkan jasadnya gitu ya. Jadi setiap anak selama dia paham dan ketika dia memahami bahwa dia didukung atas keinginannya, maka dia pun akan memberikan apa yang kita inginkan. Nah, di sini yang disebut sebagai bahwa mendidik itu seni mengubah jiwa manusia. Di sana ada tarik-menarik antara keinginan kita dan keinginannya sehingga diambil jalan tengah. Kita lanjutkan berikutnya, beliau mengatakan wa yakunu julusuhu wahdahu fi tahsini adabihi wa khudu'ihi ka julusihi baina yaday muallimihi fahadha huwal akmal. Ya, fahadha huwal akmal. Maka posisi duduk ya, khususnya ketika dia sedang sendirian, karena ketika membaca Quran pastinya umumnya adalah dia sendirian atau dalam konteks sendiri. Maka meskipun dia duduk dalam kondisi sendirian, hendaklah dia duduk dengan kondisi yang terbaik, dengan kondisi yang penuh adab. Seakan-akan dia sedang duduk di depan gurunya. Nah, ini menunjukkan bahwa Imam Nawawi mendorong agar setiap murid kita mampu belajar bagaimana duduk di depan guru, menghormati guru dan memuliakan guru. Nah, sementara guru itu adalah wasilah ilmu. Maka ketika kita duduk menghadap kiblat, kita sedang duduk menghadap ya the true murabbi, murabbi yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi seperti itu, maka kita duduk seakan-akan di hadapan seorang guru, bahkan lebih baik lagi, dan ini adalah adab yang sempurna. Fahadha huwal akmal. Bagaimana kemudian kalau dia duduk, kalau dia membaca Quran sambil berdiri atau berbaring, bolehkah? Maka boleh membaca Al-Quran sambil berdiri, atau tidur-tiduran, atau berbaring, namun pahalanya tentu tidak sesempurna mereka yang duduk dengan duduk yang sempurna. Karena itu disebutkan oleh beliau, walau qara'a qa'iman, au muttaji'an, au fi firashihi, au ala ghairi dzalika minal ahwali jaza. Ya. Jadi meskipun seseorang itu duduk membaca Quran dalam kondisi berdiri, berbaring, atau bahkan tidur-tiduran di kasur, atau dengan posisi yang lain, mungkin ada yang membaca dengan tengkurap dan seterusnya, maka hukum fikihnya boleh. Walahu ajrun, bahkan dia tetap mendapatkan pahala. Walakin dunal awal, akan tetapi pahalanya
tidak sebesar apa yang sedang dibicarakan sebelumnya, yaitu dalam kondisi duduk menghadap kiblat. Kenapa ulama menghukumi boleh? Karena jelas dalam Quran surat Ali Imran ayat 190, 191, dan ini adalah ayat yang pastinya saya yakin dihafal oleh para pendidik, karena kita ini sedang mencetak anak-anak yang kelak akan menjadi ulul albab, di mana cara menjadi ulul albab itu adalah dengan selalu berzikir dalam pengertian memperhatikan alam semesta ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ya, bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda bagi orang-orang yang berakal. Dan orang-orang berakal itu tidak pernah mengosongkan pikirannya. Maka dunia pendidikan bukan dunia yang mendidik murid untuk mengosongkan pikiran, tapi selalu mengisi jiwanya dengan apa yang Allah ciptakan untuk ditafakuri. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Karena itu para pendidik muslim, ya, agar muridnya juga seperti dia harus terbiasa tidak mengosongkan pikiran, akan tetapi dia selalu memperhatikan peristiwa demi peristiwa yang ada di depan matanya, termasuk dalam bab penciptaan langit dan bumi ini, dan dia selalu ingin mau tahu, selalu tidak pernah merasa cukup. Kalaulah hari ini terdapat hasil-hasil penelitian yang belum selesai, maka memang itu untuk kita lanjutkan. Itulah makna Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak mungkin ya Allah engkau ciptakan sesuatu di muka bumi ini dengan sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Faqina azabannar, maka kami berlindung kepadamu dari api neraka karena menganggap engkau menciptakan sesuatu itu dengan sia-sia. Begitu juga disebutkan kenapa membaca Al-Quran sambil berdiri atau berbaring ini boleh. Karena wasabata fis sahih, telah jelas di dalam as-sahih, dalam hadis yang sahih. Misalkan dalam an Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam riwayat Aisyah, di mana beliau pernah qalat berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hijri wa ana haidun fayaqra'ul Qur'an. Ruwahul Bukhari wa Muslim. Bahwa Nabi dulu pernah bersandar di pangkuanku padahal aku waktu itu sedang haid. Dan ini tentu ada banyak pelajaran di sini. Apa hukumnya suami menyentuh fisik istri ketika dia haid? Dan ini menjadi jawaban. Dan pada saat itu Nabi bukan saja tiduran di pangkuan Aisyah, tapi juga beliau membaca Al-Quran. Wa yaqra'ul Quran. Atau wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, yaqra'ul Qur'ana wa ra'suhu fi hijri. Beliau membaca Al-Quran dan kepala beliau ada di pangkuanku. Nah, tentunya ini menunjukkan juga satu bentuk keharmonisan antara suami istri, ya, antara suami istri. Baik, berikutnya wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, dari seorang sahabat yang mulia ini, beliau berkata, inni aqra'ul Qur'ana fi salati wa aqra'u ala firashi. Jadi Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, sungguh aku senang membaca Al-Quran dalam salatku, dan aku pun membaca Quran ketika di atas ranjang. Ya, artinya ketika Abu Musa al-Ash'ari berbaring. Begitupun dalam riwayat lain dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, inni la aqra'u hizbi wa ana muttaji'atun ala sariri. Bahwa aku membaca hizibku di suatu hari
dan aku membacanya sambil berbaring di atas ranjang. Ini kata Sayyidah Aisyah. Apa itu hizbi? Hizbi sudah pernah kita bahas, yaitu apa yang kita komitmenkan untuk kita baca setiap hari. Katakan kita punya komitmen membaca 1 halaman setiap hari, maka itu namanya hizibku. Nah, hizib setiap hari itu adalah sebuah keutamaan kalau setiap orang punya konsistensi untuk membaca hizibnya meskipun sedikit. Tapi kalau dia sudah konsisten pada hizib itu, suatu malam dia tertidur, dia boleh mengkodoknya di waktu pagi, mengkodok hizibnya di malam hari, dan seterusnya. Baik, maka ini ada 4 pelajaran terkait tentang kaifiat membaca dalam pengertian duduknya. Kemudian yang ke-14, adab yang kita pelajari berikutnya yaitu mengawali tilawah dengan ta'awuz atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan, ya, fa idza arada syuru'a fil qiraati ista'az. Jadi kalau ada seseorang hendak membaca Quran, maka dia hendaknya ta'awuz. Apa yang dibaca? Faqala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia berkata, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Hakaza qalal jumhur minal ulama. Inilah yang dipilih oleh mayoritas ulama. Wa qala ba'dus salaf, berkata sebagian salaf. Ustadz Rudi Gunawan, boleh bantu redaksi ta'awuz yang kedua. Ustaz Rudi hadir? Ya. Ya, masih ingat redaksi ta'awuz yang kedua? Baik, Ustadz Supriyadi boleh bantu? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Baik, barakallahu fiik. Maka waqala ba'dus salaf yata'awwazu ba'dal qira'ah liqaulihi ta'ala, ya, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Baik, sebelum kita, ya, jadi tadi ada 2 redaksi. Jumhur membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan sebagian membaca a'udzu billahis samii'il alimi minasyaitonir rajim. Ya. Nah, membaca ta'awuz ini membacanya sebelum atau sesudah, ya, membacanya sebelum atau sesudah. Nah, ini sebagai wawasan saja bagi para pendidik muslim untuk mengetahui bahwa ada perbedaan loh dalam hal ini. Dan itu ciri Imam Nawawi kalau nulis. Dia selalu mengajarkan ada perbedaan loh di sini, meskipun jumhur seperti itu misalkan. Maka beliau mengatakan sebagian salaf, ya, sebagian ulama salaf, yata'awwadzu ba'dal qira'ah. Mereka baca ta'awuznya itu sesudah membaca Quran. Ya. Kenapa? Karena memang kalimat dalam Quran surat An-Nahl ayat 98 bisa ditafsirkan setelah fa'idha qara'ta, maka jika engkau telah membaca Al-Quran, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ya. Wa taqdirul ayah indal jumhur, tapi apa yang ditetapkan oleh jumhur, ya, yang meyakini tafsirnya yang mereka pilih adalah fa'idha aradtal qira'ah fasta'iz. Maka makna fa'idha qara'ta di sana adalah fa'idha aradta, ya, maka fa'idha aradtal qira'ah, maka jika engkau berkehendak atau mau membaca, barulah membaca fasta'iz. Maka dia membaca ta'awuz tadi. Summa sifatut ta'awuz kama zakarna, sebagaimana lafaz ta'awuz yang kemudian telah disampaikan sebelumnya. Tetapi wa kana jama'atun minas salaf yaqulun, terdapat sekelompok ulama salaf di masa dulu yang berta'awuz dengan membaca
a'udzu billahis samii'il alimi minasyaitonir rajim. Apa hukumnya? Wala ba'sa bihadza. Tidak apa-apa kalau memilih kalimat ini. Walakinnal ikhtiyar huwal awwal. Tapi bacaan yang terpilih adalah yang awal. Kalau begitu bagaimana di sekolah kita? Maka seperti biasa sekolah Islam itu selalu mengajarkan perbedaan. Karena orang yang faqih adalah yang mengetahui perbedaan. Tapi kita akan membiasakan dengan yang jumhur. Karena itu boleh dan bagus mengajarkan kepada murid bahwa ada redaksi yang lain. A'udzu billahis samii'il alimi minasyaitonir rajim. Tapi membiasakan dengan yang jumhur. Yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berikutnya, ya, apa hukum membaca ta'awuz? Ya, apa hukum membaca ta'awuz? Apakah dia sunnah ataukah dia wajib? Kalau dia wajib, berarti jika tidak membacanya dia berdosa. Maka Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i mengatakan, summa inna ta'awuza mustahabbun laisa biwajibin. Bahwa ta'awuz itu hukumnya sunnah, disukai, hukumnya bukan wajib. Ya, jadi jangan mengatakan kepada murid bahwa dia berdosa kalau tidak membaca ta'awuz, tapi motivasilah dia untuk mencintai ta'awuz karena dengan membaca ta'awuz dia berlindung kepada Allah. Wa huwa mustahabbun, dan itu disukai. Likulli qari'in, bagi setiap pembaca Quran, sawaun kana fi sholati au fi ghairiha. Mau dia membacanya ketika sholat atau di luar sholat, gitu ya. Bahkan di dalam sholat pun ketika kita mau membaca Al-Fatihah, biasakan kepada murid-murid kita ketika sholat membaca Al-Fatihah diawali dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka nanti muncul pertanyaan, apakah membaca ta'awuznya itu nanti kalau dalam sholat, karena ini kaitannya dengan membaca Quran ya, meskipun bicaranya sholat tapi kaitannya dengan membaca Quran. Dan bagaimana membaca Quran di dalam sholat? Apakah kita membacanya di setiap rakaat karena di situ ada surat Al-Fatihah, atau cukup di rakaat yang pertama? Maka beliau menjelaskan, wa yustahabbu fis salati fi kulli rak'atin 'ala sahihi minal wajhaini 'inda ashabina. Ya, dianjurkan membaca di setiap rakaat dalam salat berdasarkan pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat dalam mazhab kami, yaitu mazhab Syafi'i. Wa 'ala al-wajhi tsani, adapun pendapat yang kedua, atau pendapat yang kedua, artinya itu tadi pendapat yang umum, artinya setiap rakaat. Setiap rakaat sebelum membaca Al-Fatihah kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka kita berada dalam mazhab Syafi'i. Tapi di dalam mazhab Syafi'i terdapat juga pendapat yang kedua, dan ini bukan pendapat yang banyak. Innama yustahabbu fil raq'atil ula fa in tarakahu fil ula atabihi tsaniyah. Maka pendapat yang kedua mengatakan sunnah ta'awuz pada rakaat pertama saja. Cukup pada rakaat pertama saja. Kalau di rakaat pertama dia lupa atau dia tidak baca, maka dia boleh membacanya di rakaat yang kedua. Gitu ya, di rakaat yang kedua. Nah, itu dalam sholat secara umum. Bagaimana kemudian dalam sholat jenazah? Ya, wa yustahabbu ta'awuz fit takbiratil ula min sholatil janazah ala asahil wajhaini. Kalau kita melaksanakan sholat jenazah, maka disunnahkan membaca ta'awuz pada takbir pertama menurut pendapat yang sahih dari dua pendapat yang ada. Disitulah materi kita pada malam hari ini. Ya, 30 menit cukup untuk merefresh kembali apa yang telah kita pahami. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom chat. Saya tutup dengan satu hari satu ayat motivasi yang hendaknya kita kuatkan kepada murid-murid kita setiap hari, sehingga pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang berbasis tadabbur Quran. Tidak pernah lepas setiap hari dengan tadabbur Quran. Nah, kalau kita lihat pelajaran hari ini kaitan dengan kiblat, kaitan dengan ta'awuz, ya, kaitan dengan
berzikir, ya, tafakkur. Maka beberapa ayat yang bisa kita ambil, 4 ayat pertama ini bicara tentang kiblat, ya, ayat 144, 148, 149, 150, ayat 191 ini bicara tentang, ya, tafakkur, tentang tazakkur, ya, tentang tidak boleh mengosongkan pikiran, ya, tentang tidak boleh mengosongkan pikiran. Meskipun jangan lupa juga nanti bacakan, ya, saya lupa di sini seharusnya diselipkan satu, yaitu Quran surat An-Nahl ayat 98. Surat An-Nahl ayat 98 itu yang tadi kita baca, faida qara'tal Quran fasta'iz billah. Itu nanti mungkin ayat yang kelimanya, karena ini kiblat 4. Jadi di hari pertama kita kuatkan kiblat, bagaimana Nabi SAW dulu mencintai kiblat Masjidil Aqsa, tapi juga sangat mencintai kiblat Masjidil Haram. Ya, kemudian di hari kedua kita mengingatkan mereka bagaimana orang itu berlomba-lomba untuk mencintai kiblat. Ya, walikulli wijahatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Setiap umat itu punya kiblat. Ya, kiblatnya salat adalah Makkah, kiblatnya doa adalah langit. Fastabiqu al khairat. Maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya apa? Serius dalam mengetahui di mana kiblat dimanapun kita berada, karena kita sholat menghadap kiblat, tilawah Quran pun menghadap kiblat. Kemudian hari ketiga sampaikan juga tentang sejarah bagaimana Nabi SAW akhirnya diaminkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadap Masjidil Haram. Berikutnya hari keempat kita juga ingatkan masalah kiblat ini, dan hari kelima, ya, kita ingatkan untuk menghafal ayat ini. Ini ayat yang merupakan standar, ya, bagi kita untuk menghafalnya. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Baik, pertanyaan dari Ahmad Faris, apa maksud dari membaca Al-Quran seperti menghadap guru kita? Artinya, kalau kemudian seseorang itu menghadap guru, tentu dia punya adab duduk yang baik. Sebagaimana dalam materi Qiyam sebelumnya, bagaimana ketika kita menuntut ilmu di depan guru, tentu duduknya kita tidak boleh bersandar, ya. Duduknya kita harus duduk dengan penuh penghormatan, ya, mata kita juga tidak tegak ke depan, tidak boleh bermain handphone kalau kita pegang handphone dan seterusnya. Nah, kira-kira ketika kita membaca Quran sendirian itu seakan-akan di depan kita ada guru, gitu ya. Baik, berikutnya dari Bunda Isma, apakah boleh kita menghafal Quran sambil beraktivitas seperti mencuci piring? Boleh, ya, hukumnya boleh, tapi dia meninggalkan yang utama, yang afdol, ya. Karena kalau Bunda Isma tidak mengisi waktu mencuci piring sambil menghafal Al-Quran, mungkin menjadi kosong pikirannya atau menjadi sia-sia, maka ini tentu pilihan yang baik, gitu ya. Kemudian apa hukumnya anak-anak kalau haid boleh baca Iqra dalam artian belajar? Maka hal ini sudah dibahas dalam bab sebelumnya, bab kelima, bahwa kalau anak itu, mohon maaf, bukan bab kelima, ini di Qiyam ke-12, ya, rekamannya bisa dilihat di adabinsanmulia.org, bahwa wanita yang haid atau junub, dia tidak boleh membaca Al-Quran atau ayat Al-Quran atau potongan ayat Al-Quran selama dia diniatkan itu bagian daripada Quran. Nah, sementara kalau membaca Iqra jelas seluruh kata-katakannya adalah dari Al-Quran. Maka dalam mazhab Syafi'i tidak dibolehkan untuk membaca potongan-potongan ayat Al-Quran dalam kondisi haid, ya. Baik, kira-kira demikian materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan membuat kita semakin mengejar cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nikmati adab ini sehingga kita bisa membagi adab itu kepada murid-murid kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kembalikan kepada MC. Ya, baik, terima kasih Ustaz Ridho. Kembali saya bacakan adab tilawah Al-Quran. Yang ke-10, duduk menghadap kiblat. 11, duduk dengan khusyuk, tenang, dan penuh wibawa dengan menunduk. 12, duduk seakan-akan di hadapan seorang guru. 13, boleh membaca sambil berdiri atau berbaring namun memiliki pahala yang lebih sedikit. 14, mengawali tilawah dengan ta'awudz.
memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga adab tilawah yang kita pelajari hari ini dapat kita konsistenkan pada kehidupan kita, kemudian kita juga bisa membagi kepada anak murid didik kita. Ya, kita akhiri dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Barakallahu fikum. Sehat selalu semuanya. Amin.